Haleluya, selamat pagi jemaat GPD Gideon yang diberkati Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lihat tangannya dilambaikan untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Mari siapkan hatimu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami kuat, kami sehat. Kami percaya ini semua karena Tuhan. Tuhan, saatnya kami ingin beribadah, meninggikan Engkau, mendengarkan suara-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan. Kami percaya ini adalah rumah Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau ada di dalam kami. Ketika kami berseru memanggil nama Yesus Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang terjadi pagi hari ini. Kami percaya ini akan menjadi tempat pertemuan antara kami dengan Tuhan. Kami menang, kami kuat bersama dan di dalam Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya.
muliakan dan ku agungkan.
Saudara percaya kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Yes. Mari setiap kita yang percaya boleh sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Mari kita sama-sama nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari sama-sama nyanyikan dengan imanmu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi kita sama-sama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama sorakan namanya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus, amin, ada kuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Allah kita ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Saudara saja katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib. Oh, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
duduk jemaat GPDI Gideon. Haleluya, puji Tuhan. Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Banyak bukti nyata yang terjadi di dalam kehidupan jemaat GPDI Gideon. Bagi semua siapapun yang berbeban berat hari ini, yang sakit, kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Karena kita menyembah Allah yang sama, Allah yang hidup, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi persoalan akan diberikan jalan keluarnya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan hidupmu terjadi di hidupku. Bapa yang
yang keluar dari hati kami, yang keluar yang paling besar di dalam kehidupan kami Tuhan, hanya kata bersyukur. Apa yang Engkau kerjakan sampai hari ini, kami tetap merasakan Engkau ada dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan dengan roh-Mu yang besar. Cengkram kami, tarik kami tidak masuk dalam hadirat-Mu. Pada saat kami duduk mendengarkan firman, mendapat berkat yang besar. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, dan yang tertutup jalan keluar jalan bersama Yesus yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala dan Wakil Gembala. Wow, suatu kehormatan yang besar ya. Kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kalau tidak keberatan kita sama-sama bangkit berdiri. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama membacanya. Keluarkan suara. Ulangan 31 ayat yang ke-38. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Silakan duduk. Saya beri judul pada pagi ini, masih ada Tuhan. There is still God. Masih ada Tuhan. Saudaraku, ini berbicara mengenai perpindahan wewenang dari Musa ke Yosua. Pesan daripada Allah kepada mereka, Yosua termasuk di dalam corporate personality. Pemimpin yang dipilih oleh Allah, bukan pemimpin yang dipilih oleh bangsa Israel. Tetapi pemimpin yang dipilih oleh Allah langsung untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Pesan di dalam Ulangan agar mereka tahu bahwa kitab Ulangan ini adalah kitab perjanjian. Dan pesan di dalam kitab Ulangan yang diinginkan dari Musa sampai ke Yosua, bagaimana konsisten Allah kepada bangsa Israel untuk tidak berubah. Kekonsistenan bangsa Israel harus sinergi, harus sejalan dengan tujuan Allah sebelum Musa juga. Saudaraku, bagaimana kitab Ulangan ini membawa kita agar apa yang dilakukan bangsa Israel terhadap Musa itu tidak berubah pada saat pindah kekuasaan kepada Yosua. Mereka ingin, Allah ingin supaya ketetapan ini tidak berubah sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku, kitab Ulangan terbagi 3 bagian besar. Mulai dari pasal 1 sampai pasal ke-4 bicara mengenai sejarah. Pasal 5 sampai pasal 26 bicara mengenai hukum-hukum Allah. Dan pasal 27 sampai 34 itu berbicara masa depan, profetik. Masuk ke dalam Ulangan pasal 31 adalah berbicara mengenai profetik. Allah menyiapkan bangsa Israel. Walaupun mereka mempunyai pemimpin Musa berpindah tangan kepada Yosua, tetapi kekonsistenan ini tidak berubah. Bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel selama sebelum 40 tahun juga sudah ada, dan dia berkata masih ada Tuhan. Perjanjian ini tidak berubah absolut sampai sekarang.
bahwa tetap masih ada Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudaraku, bagaimana tantangan Yosua yang besar untuk membawa bangsa Israel untuk tetap konsisten terhadap apa yang telah dibangun oleh Musa, apa yang telah dibangun oleh Allah terhadap Musa, supaya mereka tetap percaya bahwa masih ada Allah di dalam kehidupan mereka, lepas daripada Musa, lepas daripada Yosua sampai sekarang, tetap berkata bahwa masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita dan saudara. Katakan amin. Saudara kelihatannya mulai ragu nih. Betul gak masih ada Tuhan? Betulkah masih ada mujizat? Betulkah masih ada pertolongan bagi orang percaya? Bagaimana pesan yang kuat ini dari Musa handover kepada Yosua. Mereka berharap di dalam pimpinan Yosua bangsa Israel tidak berubah, bangsa Israel tetap konsisten, dan mereka menyatakan bahwa di dalam Yosua Allah tetap ada. Saudaraku, ternyata saya pelajari bukan pemimpinnya bangsa Israel berubah, tetapi bangsa Israelnya sendiri yang keras kepala. Sama dengan kita, siapapun pemimpinnya, kalau saudara susah diatur, tetap susah diatur. Siapapun pemimpinnya, corporate personality dipilih, itu kita tetap harus ada dalam otoritas. Kita harus tunduk kepada otoritas. Siapapun pemimpinnya, maupun Musa maupun Yosua, sama yang keras kepala adalah bangsa Israel. Saudaraku, seberapa besar firman dikeluarkan setiap minggu, setiap grow, tapi kadangkala juga kita tidak mendengarkan firman. Kadangkala juga kita keras kepala seperti bangsa Israel. Tetapi yang diinginkan di dalam Ulangan pasal 31, di dalam percaya engkau kepada Tuhan, engkau harus melihat masa depanmu profetik itu. Apapun yang terjadi, di dalam kondisi sulit apapun, di dalam terhimpitan ekonomi apapun, aku tetap percaya masih ada Tuhan dalam kehidupanku. Katakan amin. Wow. Seberapa umurmu, kadangkala juga kita keras kepala. Betul atau betul? Betul. Bahasa ini saya pakai karena ibu saya selalu ngomong gitu. Betul atau betul? Betul, gak ada jawaban lo. Kenapa? Kadangkala kita keras kepala. Kadangkala kita tidak mendengarkan firman. Dari kecil kita mendengarkan firman, sampai remaja kita mendengarkan firman. Tetapi di dalam kehidupan kita, keraguan hidup kita, kita tidak menyatakan apakah Allah bekerja bagi hidupku, bahwa apakah Allah itu tetap ada di dalam hidupku. Yang intinya di dalam kitab Ulangan, engkau tetap percaya bahwa Allah masih ada dalam hidupku, bahwa Allah masih bekerja dalam hidupku. Walaupun keadaan apapun, mau pandemi apapun, mau ekonomi susah, yang ada adalah aku tetap percaya masih ada Allah dalam hidupku. Wow, mantap. Saudaraku, bagaimana Yosua memimpin Tuhan? Bagaimana nih? Enggak, Yosua, aku memilih engkau. Bawa bangsa ini, walaupun keras kepala, walaupun nakal, walaupun tidak dengar-dengaran, bawa mereka ke tanah perjanjian. Saya pun kadangkala juga ada keras kepala kok. Sama dengan saudara, apalagi orang Manado. Mau dibilangin apa enggak, gua yang tahu. Kan apalagi laki-laki. Kalau ditentang marah dia. Tetapi Yosua tunduk kepada otoritas Allah. Bawa bangsa Israel 1.800.000 orang bawa. Musa 2 juta, Yosua 1.800.000 bawa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan, aku gak mampu bersamaku. Tuhan, aku gak sanggup, aku sanggup melakukan segala perkara asal engkau tunduk kepada otoritas yang dipimpin siapapun. Bangsa Israel harus tunduk kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Yosua. Demikian pun dengan kita, siapapun pemimpin di gereja ini yang dipilih oleh Tuhan, jangan diganggu gugat, jangan diperkecilkan. Dia tetap besar karena dia corporate personality. Dia dipilih oleh Allah untuk memimpin kita semua. Siapapun dia, kita tetap harus tunduk. Yang kita lihat masih ada Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Wow. Tujuan khotbah pada pagi ini, yakinkan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berdiam diri. Dia bergerak terus
untuk menyatakan dalam kehidupan kita masih ada Tuhan. Saudaraku, sekarang kita masuk ke dalam pandemi. Pandemi ini terjadi siklus 100 tahun sekali. Pada tahun 1820 itu virus dikatakan di situ adalah virus wabah bubonik 1720. Terjadi di Prancis 1720. Klik berikutnya. Terjadi. Kita tidak bisa menghindar. Tetap terjadi 1720 di Prancis. Tahun berikutnya 100 tahun kemudian 1820 terjadi di India 7 kali, yaitu pes, kolera. 7 kali di India terserang kolera. Dan 1920 flu Spanyol terjadi siklus 100 tahun. Dan sekarang 2020, lepas 2021 Covid terjadi. Apakah kita bisa menghindar terhadap pandemi ini? Apakah kita bisa melarikan diri terhadap pandemi? Tidak. Yang kita bisa hadapi, yang kita harus lakukan, hadapi bahwa di dalam masa depanmu masih ada Tuhan. Di dalam langkahmu masih ada Tuhan. Di dalam kehidupanmu masih ada Tuhan yang selalu bersamaku. El Mistater, dia tidak bisa berdiam diri, dia tetap bergerak, rohnya melayang-layang, dia mengintai kita. Asal kita di dalam hidup kita menyatakan masih ada Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Saudaraku, saudara kan berontak karena saudara sudah ada nilai tambah. Saudara berontak ini tidak bisa karena ada nilai tambah. Aku sudah kuliah nih, aku harus naikkan kriteria kita. Ada nilai tambah yang tadinya normal, engkau berubah. Kenapa engkau tidak bisa menghadapinya? Sama seperti bangsa Israel yang dulu selalu ditolong, yang selalu ada tiang awan dan tiang api. Dan mereka yakin bahwa ada di dalam langkahku ada Allah. Di dalam langkahku ada ya Allah yang selalu menolongku. Tetapi pada saat Allah diam, dia nyatakan mana tuh Allah? Saudaraku, kita lihat di dalam Ulangan 31. Kita kembali ke dalam Ulangan. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan denganmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada 6 statement. Tapi karena waktunya 45 menit, jadi 3 aja lah. Jangan banyak-banyak, nanti kelaparan saudara. Bisa 2 jam. Amin. Biar gimana kita mikirin perut juga. Betul ya Ibu Gembala ya? Perut itu kalau udah ngomong perut udah susah. Ada 3 hal saya bagikan bagi saudara pada pagi ini. 3 penyataan masih ada Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Saudaraku, Allah mengeluarkan deklarasi. Bersama Yosua, aku ada bersama engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku menyertai engkau. Dan aku Allah yang besar, Elohim El Adonai itu harus selalu bersama dengan engkau. Artinya kemanapun dipimpin oleh Yosua, kemanapun Yosua bawa bersama bangsa Israel, Allah tetap menyertai bangsa Israel. Saudaraku, bangunkanlah, yakinkanlah kemana saudara melangkah. Saudara adalah perjalanan roh. Kemana saudara melangkah, Allah tetap menyertai saudara. Allah ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Yuk kita buka yuk. Yang pertama, Tuhan menyertai saudara dan saya. Kitab Kejadian. Kejadian 28 ayat 15. Saya bacakan bagi saudara. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi
dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Garis bawahi kata tetap. Saudaraku, 5 kitab Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu isinya berulang. Bicara kitab Ulangan harus berulang melihat bahwa apa yang kukerjakan dari Musa itu juga berlaku bagi Yosua. Aku akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kita lihat di sini bagaimana saudara, bangsa Israel bukan pure, bukan murni bangsa Israel semuanya. Bangsa Israel terdiri dari bangsa Ibrani dan bangsa Israel. Saudara lihat saya sebentar. Kepercayaan mereka yang dibawa oleh Abraham kepada bangsa Ibrani, itu mereka percaya kepada Elohim. Musa berbicara mengenai Yehova. 2 paradigma ini harus gabung. 2 paradigma ini harus satu, tentang ketuhanan, Tuhan dan Allah dan namanya harus sama. Kenapa mereka berubah? Kenapa mereka selalu berontak? Yang mereka yakini Allahku Allah Elohim, Allahku Allah Yehova. Tetapi maksud di dalam kitab Ulangan, di dalam Yosua, mereka Allah Yosua menggrab supaya mereka tetap ada di dalam satu Allah, yaitu Allah Elohim. Banyak kealahan mereka sehingga mereka melihat opportunities. Pada saat aku diuntungkan aku menyembah ilah yang lain. Pada saat aku diuntungkan aku menyembah ilah yang lain. Tidak, tetapi Yosua membawa bangsa Israel harus digabung kembali tentang kealahannya, bahwa di dalam mereka Tuhan menyertai mereka, yaitu Elohim. Mulai dari Abraham, mulai dari Musa sampai Yosua itu berubah nama. Abraham terkenal dengan Elohim, Musa terkenal dengan Yahweh, dan bawa Yosua kepada Yehova. Mereka menggrab sehingga mereka berontak, tetapi visi mereka, aku harus berangkat bersama Yosua untuk menuju tanah Kanaan, supaya kealahan mereka, kepercayaan mereka pede bahwa aku percaya kepada Allah yang besar. Elohim itu Allah yang selalu membimbingku dengan tiang awan dan tiang api. Tidak salah. Pada saat Yosua membawa bangsa Israel buka kemah pertemuan, gabung kembali menyembah kepada Allah yang besar. Berjalan berapa kilometer gabung lagi. Karena pada saat mereka lengah, mereka akan menyembah Allah yang lain. Oportunis. Bangsa Israel kepercayaannya adalah kepercayaan pragmatis. Ada untungnya gue ikut ada untungnya gue ikut. Pertanyaannya, hampir sama enggak dengan kita? Iya. Pada saat engkau ibadah, dapat makanan, engkau lebih senang ke situ. Itu pragmatis. Bangsa Israel seperti itu. Tetapi Yosua membawa satu persepsi bahwa Allah yang besar itu tidak pernah terputus, tetap menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Walaupun engkau menyembah ilah yang lain, aku tetap bersama engkau, Elohim yang besar itu. Tugas Yosua tidak mudah. Sama dengan ibu gembala di tempat ini, tidak mudah. Dia akan membawa orang Ambon, dia akan membawa orang Manado, dia akan membawa orang Jawa, dia akan membawa orang Timur dengan satu tujuan, mengatakan Allah yang besar. Tidak mudah. Untuk membangun itu kita perlu yakinkan dalam hidupku, El Mistater, dia tidak akan pernah berdiam diri selama kita menyembah dia, selama aku menyertai dia, Allah menyertai dia. Dia yakin dan percaya Allah bersamaku yang besar, dia masih ada dalam hidupku. Wow, mantap. Haleluya. Jangan cari Tuhan pragmatis lah, dang boy songoni. You know dang boy songoni, jangan begitulah. Pada saat engkau terjepit, engkau datang ke gereja. Bu Gembala tolong doain. Udah diberkati, lupa kok, itu pragmatis. Tetapi aku percaya, pada saat aku dalam kelemahan, pada saat aku dalam kekurangan, aku tetap percaya Tuhan menyertai aku. Dia masih ada dalam hidupku. Yang tadi kita baca, Kejadian. Saudara, garis bawahi
kata tetap dan yang kujanjikan. Saudaraku, lihat sebentar. Di dalam kepercayaan Yahudi, Ibrani, dan Israel itu mempunyai kitab Torah. Kitab Torah meliputi Midrash, Mishnah, dan Talmud. Bicara tetap itu bicara tentang perjanjian Talmud. Bicara setia itu berbicara kitab Talmud. Di dalam kata tetap itu berbicara mengenai kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu konsisten tetap. Di situ ada tabernakelan. Di situ ada hadirat Allah. Pada saat dia katakan aku tetap, hadirat Allah tidak berubah. Dengan waktumu, dengan pekerjaanmu, dengan kesulitanmu, dia tetap menyertai engkau. Dia tetap masih ada Tuhan dalam hidupmu. Dibicara kata tetap konsisten. Bahwa hadirat Allah tetap menyertai. Buktinya mana? Buktinya pada saat bangsa Israel berjalan. Dengan tiang awan dan tiang api tidak pernah berubah. Dia tetap. Artinya, pada saat saudara menyakitkan hati Tuhan. Pada saat saudara tinggal dari hadirat Tuhan. Dia tetap mengejar engkau. Ayo, ada hadirat Tuhan. Ayo tetap berdoa. Ayo tetap hadirat Tuhan. Harus kita yakini, kita bangun itu. Di dalam hidup kita harus bangun. Bahwa di dalam hadirat Tuhan aku mampu. Di dalam hadirat Tuhan aku kuat. Di dalam hadirat Tuhan aku bisa melakukan perkara yang besar. Karena ku yakin dalam hidupku masih ada Tuhan. Wow. Jadi jangan bilang lah, enggak, Tuhan enggak bersamaku, itu menurut lo. Kalau dia katakan tetap, lo menyakitkan gua, enggak, aku udah tetap kejar kau. Engkau tidak berdoa kepadaku, enggak, tetap hadirat Tuhan akan aku kejar kau. Engkau menyakitkan hati dia, enggak, aku tetap kejar engkau. Kenapa? Karena kita ini spesial. Kita Israel spesial. Kita umat pilihan. Dan oleh sebab itu Tuhan akan tetap menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Saat pagi, saat siang, pas saat sore. Engkau tetap ada karena hadirat Tuhan itu tetap. Oh, di dalam Shekinah Allah aku tetap. Bahwa di dalam hidupku mau jatuh tergeletak. Tetap hadirat Tuhan mengejar engkau. Ayo bertobat. Enggak, gue udah gak mampu nih, itu kata lo. Kata Tuhan, aku tetap pakai engkau karena aku ada hadirat di dalam hidupku. Saudaraku, yang menuding kita adalah kadangkala adalah kuasa kegelapan. Betul atau betul? Kayaknya sih betul. Mau bergerak maju enggak? Mau bergerak maju enggak? Gue penuh kesalahan nih, gue penuh kekeliruan enggak? Tetap maju karena aku ada hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan sampai kau dipanggil tetap ada dalam hidupmu. Dia konsisten. Sehingga Yosua pada saat Allah deklarasi, gue yakin aku bawa bangsa Israel 1.800.000 bersama Yosua. Karena ada Allah menyertai dia. Yang kedua di dalam ayat Kejadian ini. Yang kedua adalah di situ kujanjikan. Saudaraku, di dalam hidup kita kalau buat perjanjian selalu dinotaris. Betul atau betul? Betul. Supaya mengikat. Tapi Allah gak perlu notaris. Aku yang berjanji. Di dalam perjanjian ada kedamaian. Di dalam perjanjian Allah ada keamanan. Di dalam perjanjian Allah ada kesetiaan. Mandat Shema. Mandat Shema ini harus diulang-ulang terus kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel melihat bahwa Allah selalu menyertai engkau. Saudaraku, yakinkanlah dalam hidupmu. Saudara sama saya kadangkala juga sama kok. Berbuat kesalahan iya, berbuat yang tidak bagus iya. Tapi apakah dalam hidup kita terpuruk terus? Itu maunya iblis. Tapi maunya Allah. Aku pakai engkau karena hadirat Allah, Shekinah Allah bersama denganku. Di dalam janji ada kedamaian jiwa. Di dalam janji Allah ada keamanan jiwa. Di dalam janji Allah ada kesetiaan. Saudaraku, sehingga bangsa Israel melongo melihat Yosua. Bisa ya? Bisa. Padahal bangsa ini untuk menyatukan kata Allah saja itu amburadul. Bangsa Israel itu tidak akan bilang Yahweh.
itu tidak akan bilang Yahweh sampai sekarang. Mau dibilang tulis Yehova, dia bacanya Adonai. Mau ditulis Yahweh, dia bacanya Adonai. Karena perubahan ini adalah perubahan teologi Barat dari abad ketiga. Abad pertama tetap kepada Israel, kepada Alkitab. Di bawah konsep Allah ini. Tetapi Allah ingin bawa bangsa Israel. Engkau harus percaya Allah Elohim itu. Allah yang selalu membawaku. Musa mulai dari Abraham dibawa. Menyertai dia. Dan amanah ini tidak berubah sampai sekarang. Dan yakinkanlah dalam hidup kita. Bahwa masih ada Allah dalam hidupku dan saudara. Katakan amin. Maka dari itu jangan sombonglah kau. Mau tamatan kau S3. Kalau kau sombong, sombong kali kau. Apalagi kalau orang Batak udah ngomong, sombong kali kau. Kalau dalam hidup kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan menyertai kita. Masih ada Tuhan. Yuk ayat yang berikutnya, Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi saudara. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Garis bawahi ada dua hal di situ. Ajarlah dan akhir zaman. Saudaraku, lihat saya sebentar. Dalam bahasa asli Alkitab itu terbagi dua bicara mengenai ajar. Yang pertama adalah didake, yang kedua adalah kerugma. Bicara mengenai ajar mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah pemberitaan, yang kedua adalah pengajaran. Bapak-bapak gereja akan membawa dua ini terus sampai sekarang. Dua ini mulai dari gereja primitif sampai sekarang ini tidak boleh lepas. Ajarlah, didake dengan kerugma. Ajarlah apa yang diajarlah. Pemberitaan, pengajaran, apa yang diberitakan, katakan dalam hidup ini, Allah bersamaku. Masih ada Allah bekerja di dalam hidupku. Harus diulang-ulang kata itu. Menyatakan ucapan ilahi, Allah besar, Allah kuat, Allah mujizat dalam hidupku. Harus pemberitaan dalam hidupku. Itu diwanti-wanti. Harus katakan pemberitaan. Dan yang kedua, ajarlah. Di dalam gereja harus ada pengajaran. Selama dua ini ngikut, gereja itu dinamis, bergerak terus. Tapi kalau satu tidak ada, itu bohong. Yang ada adalah ajaran, tidak pernah pemberitaan. Bangsa Israel, Yosua menyatakan kebesaran Allah, bahwa Allah membawa Musa dari tanah Mesir sampai ke tanah dijanjikan itu. Harus selalu ada Allah besar, Allah besar, Allah besar, Allah besar. Seberapa banyak mulut kita mengatakan Allah yang besar? Seberapa hatimu menyatakan Allah yang besar? Saya tidak tahu. Tapi yang saya yakini, pada saat engkau bangun pagi, pujilah Tuhan. Itu pemberitaan. Datang buat diri kita. Pada saat kita datang ke gereja, ini pengajaran. Dan dua hal ini harus ada. Yang berikutnya adalah akhir zaman. Nah, ini yang mantap nih. Ini yang keren. Saudaraku, saudara, saya tanya kepada saudara. Saudara dengan dunia ini atau dengan umurmu siapa lebih tua? Halo, saya nanya. Dunia ini dengan saudara umurnya tuan mana? Tuan dunia, akhir zaman. Saudara akan kejar dunia ini, gak bakalan bisa bro. Gak bakalan bisa. Artinya di dalam akhir zaman ini, bicara mengenai paradigmamu. Bumi tetap, engkau berubah. Tetapi di dalam kekonsistenmu, dalam hidupmu, engkau tetap mengatakan masih ada Allah gak di dalam hidupmu. Masih ada Tuhan gak bekerja dalam hidupmu. Dia inginkan di dalam hidupmu berubah. Paradigma kita berubah. Pada saat ini kita mengejar bahwa di dalam kehidupan pandemi ini susah. Di dalam pandemi ini kita sulit. Tetapi satu hal dalam hidupmu, engkau tidak boleh berubah. Tetap konsisten di dalam pengiringanmu. Tetap konsisten di dalam pelayananmu. Bahwa Tuhan tetap menyertaiku. Wow. Kalau Tuhan menyertai, saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Amin.
Katakan amin. Yuk, Tuhan tetap menyertai. Pada saat Yosua, deklarasi Allah kepada Yosua, Yosua, aku menyertai engkau. Wah, Yosua pede. 1.800.000, Gideon 800. Kalau penuh bisa 1.000, 1.500 lah sama anak-anak. Dia pede. Kenapa? Karena Allah yang deklarasi bahwa dia bersama Yosua. Dan di dalam kehidupan kita, kita juga harus percaya bahwa Allah menyertai engkau. Sulit, tapi yakinkanlah. Tetap pemberitaan ucapan ilahi keluar. Dalam nama Yesus aku kuat. Dalam nama Yesus masih ada Tuhan. Dalam nama Yesus aku mampu. Dalam nama Yesus aku mantap bersama dia. Itu ucapan ilahi. Pada saat kita tahu pemberitaan, iya loh, Yosua pede bawa bangsa Israel. Saudaraku, siapa Yosua? Sama kok dengan kita, cuma bedanya dia lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu. Selama kita pede dengan Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Mantap. Kalau udah kayak gitu mantap kali, kata orang Batak bilang. Mantap kali lah ya. Selalu pede, percaya, menyertai. Karena kenapa? Ada kehadiran Tuhan Allah ada di dalam hidupku dan saudara. Kemanapun saudara melangkah, bahwa engkau melangkah di dalam roh dengan tiang awan dan tiang api. Bersama engkau melangkah ada tiang awan dan tiang api. Kemanapun engkau pergi ada tiang awan dan tiang api. Karena Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mantap. Jadi kalau saudara nggak pede, ya urusan saudara dah. Nggak pede. Tadi malam saya nonton film, judulnya apa gitu ya, bikin saya kesel. Yang satu ketakutan sekali, nggak mau, nggak pede. Padahal tuh perempuan udah bantuin, ayo cepet bergerak, aku nggak pede, ketakutan nih. Kadangkala dunia ini mengempit kita. Kita nggak pede dengan kesalahanmu, engkau nggak pede dengan kegagalanmu, tapi yakinkan dalam hidupmu, Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi orang Kristen pede lah, dang boy, langkah maju. Karena aku dilingkupi dengan tiang awan dan tiang api. Kita ini kawanan Allah, ditawan oleh Allah. Kemanapun engkau pergi, pandangannya Allah, supaya dalam hidup kita menyertai. Tuhan menyertaiku, karena dalam hidupku masih ada Tuhan. Wow, haleluya. Akhir zaman bicara mengenai paradigmamu. Selama paradigmamu sama sampai sekarang, engkau tidak akan pernah merasakan cinta kasih Tuhan. Tapi pada saat paradigmamu dirubah, pola pikirmu dirubah, engkau, ini pandemi bro. Iya memang gue udah tahu dari dulu juga pandemi. Enggak, pada saat aku pandemi, aku tahu aku memberi yang terbaik. Kan yang berubah adalah nilai tambahmu. Pada saat kau nilainya normal sama sahabat aja. Pada saat engkau diberkati mulai berubah. Mulai punya mobil mulai berubah belagunya. Bukan apanya belagunya gitu. Mulai berubah. Woi kering. Woi, saya punya teman waktu itu ya. Pautnya lah yuk kita ke lobi ayo. Teman saya namanya Pak Jack Lai Bahas. Yang satu agak keren. Lu nanti kalau di lobi jangan ngelihat dia ya. Lagi buka mobil. Kenapa Pak? Biasa show up. Kasih lihat bahwa dia punya Mercy. Pas bener datang Mercy-nya, kita pura-pura aja dia. Sama dengan kehidupan kita. Kadangkala hidup kita show up. Kadangkala yang menampilkan dengan foto pribadinya. Pada saat kita duduk dia, kita foto. Mobil kita di belakang kita geser gini dengan kata gini. Yang dilihat bukan saudara, yang dilihat mobilnya. Belagu loh. Yang punya mobil kadangkala ibunya juga foto selfie kasih lihat. Oh gue punya mobil, belagu loh. Itu yang tidak diinginkan. Paradigma kita harus berubah. Kalau kita diberkati katakan Allahku yang besar. Pada saat kita maju katakan Allahku yang dahsyat. Pemberitaan keluar dari hati kita. Selama engkau diberkati mantap, aku diberkati oleh Tuhan. Datangnya adalah kenapa? Karena Tuhan menyertai tiap langkahku. Karena Tuhan menyertai tiap pekerjaanku. Karena Tuhan menyertai tiap usahaku. Di dalam hidupku paradigma kita jangan berubah. Tetap percaya masih ada Tuhan dalam hidupku. Wow.
Belagu kali dia. Apalagi kalau kerja udah pakai logonya gede. Saya bercanda dengan Papito. Bro, bagi baju putih. Oh, saya bilang banyak. Mau nggak bro? Mau. Apalagi itu ada Bapak Gembala. Mau kasih apa? Ada logonya. Tapi tulisan Pertamina. Mau nggak lu? Dia mau pakai perjamuan. Wow, mantap ya Bro Vito ya. Paradigma kita. Dia kasih lihat nanti. Pertamina bro. Langsung dia bilang, gak mau lah kalau ada mereknya. Wih, itu bagus. Apalagi kok pom bensin. Langsung dapat diskon dah. Wow. Saudaraku, Aristoteles katakan, firman bukan untuk orang berdosa. Aristoteles katakan, firman bukan untuk orang yang berdosa. Firman sulit masuk ke dalam dunia ini. Siapa dunia ini? Saudara dan saya. Dia lebih mudah masuk kepada orang berdosa. Yang merendahkan hati, merasa kekurangan, merasa rendah hati, merasa tidak mampu. Dia cepat masuk. Pada saat engkau sombong, akhir zaman ini membawa kita lebih meningkat lagi, lebih sombong lagi. Selama engkau meningkat dengan berkat yang besar, engkau makin sombong, dia akan sulit masuk ke dalam hidupmu. Tapi pada saat kita merendahkan hati, pada saat kita punya kendaraan, katakan amin. Pemberitaan, kerugmah, keluar. Orang seperti ini mantap, kemanapun dia pergi, aku menyertai dia. Saudaraku, kemanapun saudara pergi, yakinkanlah Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Yang kedua adalah Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Masih di kitab Ulangan. Yang kedua adalah Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Saudaraku, Yosua itu harus merubah paradigma bangsa Israel. Bangsa Israel mempunyai kelompok pagan. Kelompok pagan ini adalah kelompok yang meyakini bahwa dewa yang mereka percayai itu mengikat Tuhan dan bangsa Israel. Saya ulangi. Yosua harus merubah paradigma bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan, bahwa kelompok pagan ini mereka percaya mereka punya dewa yang mengikat manusia dengan Tuhan. Jadi mereka berpikir bahwa Tuhannya Yosua dengan dewa mereka itu lebih keren dewa mereka. Tapi Yosua yakin, dia katakan Allah tidak akan membiarkanku. Ini peperangan pribadi antara Yosua dengan bangsa Israel. Saudaraku, saya terlalu yakin Bapak Gembala senior kita itu banyak peperangan pribadi dengan jemaat. Bukan bicara peperangan fisik, tapi peperangan pribadi. Bagaimana paradigma tentang kepantekostaan itu harus tertanam. Harus tertanam. Percaya kepada Roh Kudus. Percaya kepada Roh Kudus. Ditanamkan dari kecil kita. Supaya paradigma tentang Roh Kudus itu harus ada dalam kehidupan kita. Dan Yosua juga ingin bangsa Israel percaya kepada Roh yang besar. Tidak percaya kepada kelompok pagan. Yang percaya kepada ilah-ilah yang lain. Tetapi Yosua merombak semuanya. Supaya engkau percaya. Supaya engkau percaya. Supaya engkau percaya. Bersama El Adonai aku sanggup melakukan perkara yang besar. Saudaraku, kitab ini terdiri dari 66 kitab. Ditulis dengan 72 orang. Setiap 12 bangsa Israel harus mewakili 6 orang pergi. Suku bangsa Israel 12. 6 orang. Sarjana-sarjana tentang bahasa Ibrani. Dikumpulin semua. 6 orang ini dikumpulin untuk menulis Alkitab Septuaginta. Terjemahan bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Yunani. Dikumpulin semua supaya maksudnya
Alkitab ini bisa menembus pasukan politik, bisa menembus pasukan ekonomi, supaya mereka mengerti bahasa Yunani. Setelah mereka dikumpulkan, masuk ke kamar masing-masing, tidak berenang, masing-masing. Selama 72 hari. Mereka terjemahkan semua, dari bahasa Ibrani sampai bahasa Yunani. Setelah 72 hari dikumpulkan, yang meninggal 2 orang. Makanya Septuaginta 70. Setelah dikumpulin, dicatat semuanya, tulisannya sama satu dengan yang lain. Tidak berubah titik komanya satu. Padahal mereka dipisahkan satu persatu. Siapa yang bekerja di sini? Yang bekerja adalah Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, pada saat engkau mengerti bahwa Yosua membawa bangsa Israel, aku bersama Roh Kudus yang besar, supaya paradigmamu berubah kelompok pagan, supaya engkau berubah bahwa Allah Elohim menyertai engkau, bahwa Allah Elohim tetap menyertai engkau, tidak pernah membiarkan engkau. Selama paradigma ini sama, selama paradigma ini datang kepada Roh Kudus, kemanapun engkau pergi itu akan sama. Katakan amin. Kenapa bahasa Ibrani hanya dipakai di Bait Allah, bahasa imam, tapi di dalam pergaulan yang dipakai adalah bahasa Aram dan Yunani. Bahasa Ibrani adalah bahasa mati. Pada saat engkau bergaul, yang dipakai adalah bahasa itu. Yosua nampung semuanya. Ayo, aku tidak akan membiarkannya. Kita baca di dalam Mazmur. Mazmur 37. Ini mantap lagi. Ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan bagi saudara. Tuhan, yuk sama-sama baca aja. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Garis bawahi kata langkah-langkah. Saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Walaupun engkau jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan yang besar tetap menopang engkau. Katakan amin. Saudaraku, lihat saya sebentar. Ini bicara mengenai simbol. Langkah-langkah bicara simbol. Di dalam penafsiran Yahudi itu terbagi atas 4. Pardes disingkat. Pesat, Deras, Remes, dan Sot. Disingkat adalah Pardes. Pesat, Deras, Remes, dan Sot. Bicara mengenai langkah-langkah, bicara simbol. Bicara Sot. Artinya apa? Bicara langkah adalah bicara mengenai penghasilanmu. Bicara langkah, bicara mengenai usahamu. Bicara langkah, bicara mengenai dayamu. Bahwa Allah menyertai di dalam pekerjaanmu. Bahwa Allah menyertai di dalam usahamu. Dan dia tetap katakan, masih ada Tuhan di dalam usahaku. Masih ada Tuhan di dalam pekerjaanku. Supaya di dalam kehidupan kita, bahwa pekerjaan ini menjadi suatu hikmat bagiku. Menjadi suatu yang mantap dalam hidupku. Kalau aku diberkati, masih ada Tuhan. Usahaku diberkati, masih ada Tuhan. Supaya hidupmu bisa tahu bahwa Allah tetap menyertai kau. Bahwa Allah tidak akan membiarkan engkau. Wow, katakan amin. Bicara langkah, bicara usahamu. Kemanapun aku pergi, aku diberkati. Langkahku diberkati, usahaku diberkati. Wow, haleluya. Saudaraku, ada aliran naturalisme. Dia bicara di sini. Pada saat engkau dilahirkan, hidupmu, dalam perkembangan hidupmu, biarin aja. Pada saat anak dilahirkan, hidupmu biarin saja. Dia akan berkembang menurut dirinya sendiri. Maunya dia aja lah, terserah. Maunya dia aja, terserah. Aliran naturalisme. Berbanding terbalik dengan Mazmur pasal 1. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Untuk usahamu berhasil, tetap harus katakan bahwa Allah menyertaiku, bahwa Allah tidak akan membiarkanku. Katakan amin. Jangan dibiarinlah
Saya paling senang lihat kalau ibu-ibu nganter anaknya ke sekolah. Mantap, investasi. Kelihatannya capek, tapi mantap investasi. Selama engkau bisa gandeng anakmu, gandenglah. Bahwa itu adalah investasi. Bukan dilihat sekarang, nanti dilihat akan datang. Demikian pun dengan Tuhan. Langkah-langkahmu adalah investasimu. Pada saat engkau berkorban buat gereja ini, pada saat engkau berkorban bagi orang lain, itu adalah investasi. Bahwa langkah-langkahmu dilakukan oleh pekerjaan Allah yang besar. Karena dalam hidup kita masih ada Tuhan. Yuk kita lihat ayat berikutnya, Ibrani. Ibrani 13, ayat yang kelima. Ibrani 13, ayat yang ke-5b saja kita baca. Saya bacakan bagi saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, bicara aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Bahwa di dalam hidupmu, Allah tidak akan pernah membiarkan engkau. Katakan amin. Aku sekali-kali, saya ulangi. Kalau ada di dalam perjanjian lama dan baru, ada kata 0 di belakang 70 kali 70, itu artinya tidak terbatas 0. Kasih Allah tidak terbatas 70 kali 7. Tidak terbatas. Dan pada saat bicara sekali-kali, kasih Allah tidak akan pernah terbatas. Dia akan tetap tidak membiarkan engkau. Kemanapun engkau pergi, aku langkahmu tidak akan aku biarkan. Langkahmu akan dijaga terus. Langkahmu akan diberkati terus. Pekerjaanmu akan diberkati terus. Usahamu akan diberkati. Asal dalam hidupmu aku melangkah di dalam pekerjaan Tuhan. Aku akan memberikan hidupku kepada Tuhan. Supaya pola pikir kita di dalam hidup kita yakinkan. Tuhan tidak akan membiarkan aku. Wow. Haleluya. Janji Tuhan. Saya pun jatuh. Saya pun terpuruk. Tapi apakah kasih Tuhan akan meninggalkanku? Enggak bro. Enggak guys. Tetap ku berhormat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku. Jadi dalam hidup ini jangan nudinglah. Siapa yang dalam hidup ini tidak pernah bersalah, angkat tangan. Gereja adalah memperbaiki rohani. Pada saat engkau datang ke gereja, perbaiki aku Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkanku. Karena kenapa? Aku spesial. Othniel spesial. Cliff spesial. Vega spesial. Brusoni spesial. Freddy spesial. Karena di dalam perjalanan ada tiang awan dan tiang api. Melangkah hadirat Tuhan ada. Melangkah hadirat Tuhan ada. Dan setiap langkahku aku diberkati. Wow. Haleluya. 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 Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Wow. Saudaraku, ada nyanyian sekolah minggu yang saya ingat. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Unang pola mabiar, debata ma ingkon manolong ham. Tuhan pasti menolongku. Amin. Debata pasti menolongku. Kalau kita sudah nyanyi ini, Tuhan tidak akan membiarkanku. Wow. Langkahku diangkat lagi dengan tangan Tuhan yang besar. Gagah terus, maju terus, pantang mundur. Yang ku yakinkan pada saat aku yakin di dalam hidupku dan berkata masih ada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkanku. Tuhan akan menyertaiku. Setiap langkahku diberkati. Setiap langkahku diberkati. Setiap langkahku diberkati. Dan aku yakin apapun yang ku kerjakan, aku diberkati oleh Tuhan. Wow, mantap. Mantap kali. Kalau orang seperti ini hidupnya penuh percaya diri. Kenapa? Dia yakin Tuhan aja sekali-sekali tidak akan meninggalkan aku. Aku yakin Tuhan tidak akan membiarkanku.
Wow. Yang ketiga adalah Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Saudaraku, ini yang tadi saya bilang. Pada saat saudara secara pragmatis meninggalkan Tuhan, cari untungnya aja, ke gereja ini dapat PK, ke gereja ini pulang bawa makanan, itu pragmatis. Yang dia pikirkan adalah perut. Itu pragmatis, bro. Bangsa Israel seperti itu. Pada saat dipimpin oleh Yosua, Tuhan mana kok gua gini-gini aja dengan diberi mana? Enggak. Sekarang Tuhan bukan melulu, bukan selalu melulu walaupun kau spesial, tetapi ada Tuhan yang kerjakan lebih besar lagi. Kadang-kala kita seperti itu, melulu aku tidak diperhatikan gembala marah, tidak diperhatikan ketua grom marah, itu pragmatis. Maunya selalu melulu aku diperhatikan siapa lu bro? Nyumbang juga kagak lu? Ngomong banyak lagi, enggak. Kehidupan kita, pelayanan kita jangan pragmatis. Yosua membangun, yuk dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, melangkah ke tanah perjanjian. Kita lagi pandemi, yakinkanlah kita hidup kemenangan bersama Tuhan. Katakan amin. Yuk kita buka di dalam Yohanes 14. Ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku, garis bawahi kata yatim piatu. Lihat saya sebentar. Di dalam perjanjian lama mempunyai 3 kelas. Kelas untuk kemiskinan. Saya ulangi. Di dalam perjanjian lama terbagi 3 kelas di dalam sosial masyarakat. Yang pertama adalah yatim piatu. Yang kedua adalah janda. Yang ketiga adalah orang asing. Saya ulangi. 3 status sosial masyarakat di dalam perjanjian baru itu terbagi atas 3. Yatim piatu, janda, dan orang asing. 3 orang ini akan dibilang miskin. 3 orang ini akan dibilang miskin. Dan bangsa Yahudi, bangsa Israel, pada saat dia tahu itu dia yatim piatu, pada saat dia tahu itu janda, pada saat dia tahu itu tamu, dia harus pekerjaan menolong bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi, itu adalah sifatnya wajib dan suci. Pada saat dia menolong, itu dia yakin bahwa aku pasti ditolong oleh Tuhan. Sehingga tidak salah, janda Sarfat dan Elia pada saat melihat, kenapa Elia tahu dia janda? Itu bukan bin salabim. Saya lihatnya dari pandangan teologis. Karena kebiasaan bangsa Israel, siapa yang keluar benteng pada saat pagi untuk bekerja hanya kaum laki-laki. Saya ulangi, pada saat keluar dari benteng, seorang janda ini keluar pagi-pagi. Yang biasa keluar benteng itu adalah laki-laki untuk bekerja di pertanian. Jadi Elia tahu dia janda. Ini ditantang oleh Elia. Kasih gua makan ya. Dan si perempuan ini juga sudah tahu, janda Sarfat, bahwa aku punya tugas untuk memberi makan hamba Tuhan. Pada saat dipilih itu dia nyanyi, connect. Yang satu menjalani perintah Tuhan, yang satu menjalani perintah Tuhan, makanya diberilah roti itu. Karena dia tahu menjalani tugas suci. Saudaraku, jangan pura-pura tidak tahu. Kau mempunyai tugas suci itu. Kau sudah tahu gereja ini membangun, beri. Jangan cuma gini-gini aja, beri. Itu adalah tugas sucimu. Harus memberi. Hamba Tuhan memberi dorongan. Kita memberi, beri. Jadi 2 ini terkoneksi terus. Supaya Allah tidak meninggalkan engkau. Engkau cuma melulu minta berkat. Engkau cuma melulu minta mujizat. Tetapi dalam hidupmu engkau lupa bahwa aku mempunyai kewajiban untuk memberi. Mempunyai kewajiban untuk memberi. Aku mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain. Tugas suci. Saudaraku, seberapa besar di mimbar ini memberi dorongan untuk memberi kepada gereja.
Saudaraku, janda ini sulit kok. Kalau dikasih ini anak gue mati. Sama, kadangkala kesulitan juga menimpa saudara. Tapi saudara tidak ada keberanian untuk memberi. Betul atau betul? Betul. Yang penting melulu keluarga gua, yang penting melulu anak gua, itu tidak salah. Tetapi seberapa besar hatimu untuk memberi, supaya tidak tahu, supaya engkau melihat bahwa Allah tidak akan meninggalkan kau. Pada saat mujizat tidak terjadi engkau marah. Pada saat mujizat tidak diberikan kepada keluargamu kau marah. Tetapi ditanya apa yang kau berikan kepada gereja ini. John F. Kennedy dia katakan, jangan kau tanya apa yang negara engkau berikan kepada engkau. Tapi lakukan apa yang kau berikan kepada negara. Saudaraku, saya mempunyai tugas suci juga. Saudara dan saya mempunyai tugas suci. Supaya kita connect. Lakukan itu. Amin. Pada saat bicara yatim piatu. Bicara mengenai kemiskinan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh miskin. Amin. Tidak akan miskin bro. Tidak akan miskin guys. Selama engkau memberi dengan hati. Selama engkau bergerak dengan hati. Tuhan akan berkati. Apa yang engkau berikan kepada gereja Tuhan akan berkati. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan engkau bisa berkata, inilah tugas suciku yang kulakukan buat gerejaku. Inilah tugas suciku yang kunaikkan untuk Allahku yang besar. Wow. Haleluya. Janda ini memberi dengan hati. Saudaraku, untuk memberi gereja ini bukan bicara besarmu, tapi bicara hatimu. Udah kasih berapa kau? Belum nih. Pantas kau hidupnya gitu-gitu terus. Udah beri berapa kau? Belum. Kalau gereja ini udah jadi kau menyumbang juga sama juga bohong. Sekarang tibanya. Tiba saatnya. Kekristenan sekarang. Lagi pandemi susah sekarang. Sekarang. Pandemi susah. Tapi seberapa besar hatimu dikorek untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tugas suci. Kurang. Gak mampu. Tapi aku mau memampukan buat Allahku yang besar. Debata yang besar itu. Supaya aku bisa melihatkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanku. Langkahku dijaga. Pekerjaanku dijaga. Keluargaku dijaga. Kesehatanku dijaga. Yang aku tahu dalam hidupku. Masih ada Tuhan bekerja bagiku. Wow. Mantap. Wow. Kan miskin, yang lihat kan status sosial orang lain. Emang Tuhan lihat miskin? Enggak bro. Enggak. Mau rumah kau di gang, sama dengan Tuhan. Mau di pondok ini sama aja. Tapi pada saat yang di rumah di gang memberi dengan hati. Wih mantap, iya yang gua kerjakan adalah tugas suci. Janda dan Elia ketemu bareng. Elia tes, dia menjalankan tugasnya. Untuk ini Tuhan tidak akan meninggalkanku. Pada saat aku dalam kemiskinan, dia tahu engkau miskin. Tetapi dia akan memampukan engkau keluar dari jalan yang susah ini. Dia akan memberikan kemampuan engkau keluar dari kesulitan ini. Aku yatim piatu, aku miskin. Tetapi yang aku tahu, aku bekerja menjalankan tugas suciku. Aku akan memberi buat gerejaku. Aku akan memberi buat Tuhanku yang besar. LMT. Allah adalah kebenaranku. El Mistater, dia tidak tinggal diam. El Isana, dia mendengar. Pada saat engkau memberikan dengan hati, menjalankan tugas sucimu, dimanapun engkau berada, engkau diberkati. Sehat-sehat selalu dalam Tuhan. Apa bahasa Bataknya, Pak Bro? Sai tong ma di bargasan. Las niroa sai tuanta. Bersama Tuhan
aku selalu sukacita. Ketawamu lebar terus. Tidak pernah ada matinya. Orang ini sukacita karena Tuhan tidak akan meninggalkanku. Karena Tuhan selalu menyertaiku. Karena Tuhan ada selalu bersamaku. Wow. Yuk, terakhir ayat yang terakhir. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Aku bacakan bagi saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Garis bawahi, kamu adalah sahabatku. Saudaraku, kata ini bukan kata sembarangan. Allah mendeklarasi bahwa engkau adalah sahabatku. Itu bicara tadi, pesat, pardes, pesat, remes, deras, dan sot. Bicara pesat adalah bicara kejujuran hati. Allah jujur dan tidak akan bohong. Dia berkata, engkau adalah sahabatku. Kalau dia sudah deklarasi engkau sahabat, apa yang kita lakukan pasti berhasil. Wow, amin. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Dia sahabatku. Kemanapun aku pergi, dia sahabatku, aku akan jaga dia. Dia sahabatku akan melakukan promosi yang besar. Dia sahabatku akan melakukan yang besar. Bersama dia aku gagah. Bersama dia aku mampu. Karena yang dikatakan adalah Tuhan yang besar, El Adonai itu berkata, engkau adalah sahabatku. Pada saat sahabat ada dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dia tetap mengatakan engkau sahabatku. Wow. Saudaraku, ada 2 tukang sepatu bagian pemasaran diutus ke satu daerah. Yang satu optimis, yang satu pesimis. Yang pesimis masuk ke daerah itu, aduh bos, gak bakalan laku deh sepatunya. Kenapa? Semua tidak pakai sepatu, miskin-miskin. Itu pesimis. Tapi yang optimis, gimana bro? Wah, pasti gua jualan sepatu di tempat ini laku. Kenapa? Karena semua tidak pakai sepatu. Cara pandang kita dirubah. Pada saat pandemi ini, aku tahu aku diberkati. Aku tahu aku diberkati karena kenapa? Engkau memandang Tuhan dengan optimis. Pada saat engkau melihat segala sesuatu, pandemi boleh terjadi, hadapi. Tapi aku optimis, profetik, bahwa Tuhan masih ada dalam hidupku. Amin Gideon. Amin Gideon. Lambaikan tanganmu, katakan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus melindungi kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pemain musik. Haleluya, kita bangkit berdiri. Bapa, engkau sungguh baik. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Haleluya. Oh, Bapa, engkau baik. Baik kepadaku.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, menguatkan kami bahwa dalam hidup kami masih ada Tuhan. Bekerjalah terus Tuhan, tetap menyertai kami, tidak meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami. Kalau orang lain Engkau tolong, kami juga ingin ditolong oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah segala sesuatu kami kembalikan demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk Bapak Evangelis Othniel Pangumbahas. Dan oleh karena itu saya juga ikut percaya diri pada siang hari ini. Karena apa? Karena kita masih memiliki Allah yang besar. There is still God. Amen. There is still Jesus. Amen. Oleh karena itu mari kami tidak memperpanjang karena tiba saatnya kita mau melakukan firman Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Di amplop-amplop yang sudah dibagikan, apabila ada jemaat yang belum menerima amplop merah dan biru ini, boleh lambaikan tangan di tempat. Yang di rumah bisa juga mengikuti dengan secara online. Tapi mari sebelum kita memberi dan kita melakukan firman Tuhan yang telah dibagikan, boleh sama-sama kita baca ayat yang sudah tertera di dalam amplop-amplop persembahan kita, tapi juga multimedia akan membantu untuk menampilkan ayat ini. Amin, amin. Ada yang masih belum mendapat, boleh dibantu oleh ushers yang ada. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat di layar bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada sukacita pada setiap kali kita memberikan persembahan. Amin. Sebuah spanduk yang pernah dibuat oleh almarhum Bapak Gembala kita bertuliskan seperti ini. Ketika kita membangun rumah Tuhan, Tuhan akan membangun rumah kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang mengalami masa di mana kita beribadah di bawah, kita tentu mengingat spanduk ini yang bertuliskan ketika kita membangun rumah Tuhan, Tuhan akan membangun rumah kita. Amin. Mari, oleh karena itu ini adalah proyek kita bersama-sama dan kita akan lanjutkan bersama-sama. Boleh sama-sama katakan lanjutkan. Amin. Kita lanjutkan terus. Ini adalah amanah tidak hanya dari Tuhan saja, juga dari pendiri gereja kita. Oleh karena itu mari bersama-sama gotong royong, semua kita bahu-membahu untuk mengumpulkan dana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang telah menikmati dingin atau sejuk dari ruangan ini, tepuk tangan dulu, bersukacita tentunya. Hamba-hamba Tuhan atau seperti pastor kita kalau pakai jas udah tidak terlalu kepanasan, bahkan sudah sangat adem. Namun sekali lagi belum selesai. Boleh katakan kanan kirinya, ini belum selesai. Belum selesai, ini belum selesai. Mari kita sama-sama mengumpulkan dan kebutuhan kita yang terdekat Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk memberikan pelunasan atas AC-AC yang sudah diperbaiki ini.
AC-AC yang ada ini adalah AC-AC milik kita sendiri. Sebenarnya kita sudah efisiensi tidak membeli satu AC 30 juta tapi memperbaiki yang ada. Namun masih perlu untuk membayar perbaikannya. Tidak harus membeli satu AC 30 juta tapi kita perbaiki untuk kita pakai kembali. Kita masih butuh 8,5 juta. Dan setelah memperbaiki AC kita mau terus untuk memperbaiki atau memaniskan tembok dan juga lantai di atas karena belum semua lantai diberikan tehel. Ya, mari kita mau untuk lebih lagi proyek bersama ini karena sudah dibagikan. Ada berkat dan sukacita saat kita memberi. Amin. Mari kita teruskan untuk berinvestasi sama-sama pada proyek pekerjaan Tuhan ini. Saudara siap untuk memberikan persembahan? Yang di rumah boleh langsung juga mempersiapkannya secara online. Sudah ada nomor rekening yang tertera dan kita gotong royong. Sama-sama kita selesaikan dan lanjutkan pembangunan rumah Tuhan ini. Haleluya. Mari kita berdoa, angkat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kalau pada hari ini Tuhan, kami menikmati ibadah raya bersama-sama, terutama yang di gereja, bahkan kami juga rasakan pasti ada hadirat Tuhan tersampaikan di rumah dari saudara-saudara kami. Tuhan, inilah waktu kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Di saat masa-masa seperti ini kami mau terus setia memberi. Kami mau beri dengan sukacita, bahkan Tuhan bagi kami yang berkelebihan Tuhan, mari kiranya Engkau gerakan kami untuk memberikan lebih daripada biasanya Tuhan. Supaya kami boleh melihat ada percepatan untuk pembangunan rumah ini. Kami mau lihat Tuhan, pekerjaan Tuhan terus digalakan. Kami rindu GPDI Gideon Tuhan semakin memuliakan nama-Mu, semakin meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya kesempatan yang istimewa ini pada hari ini. Dan kami bersuka cita karena semuanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa untuk hari yang telah Engkau jadikan ini. Kami memberi dengan penuh syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Selamat memberi dengan penuh senyuman saudara. Terima kasih banyak untuk setiap pemberian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman yang ada. Puji nama Tuhan. Apakah ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah onsite GPDI Gideon? Ada sahabat yang baru pertama kali beribadah bersama keluarga GPDI Gideon? Tidak ada, tapi mungkin ada saudara-saudara yang baru kembali lagi beribadah onsite di gereja. Mari berikan tepuk tangan semuanya. Welcome home, selamat datang. Mari yang di rumah, lantai 3 masih ada, bisa diisi untuk Bapak Ibu Saudara bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan kami di gereja. Amin. Oleh karena itu minggu depan pada ibadah raya kita hanya satu kali pukul 10 pagi kita akan laksanakan secara online dan juga onsite. Jadi terbuka untuk jemaat-jemaat saudara-saudara kita yang mau beribadah di gereja ini. Kedua, pada hari Kamis kita terus-menerus menggalakkan doa bersama, menyembah bersama dalam Zoom prayer meeting setiap hari Kamis jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Jam 7 malam para ketua-ketua dan pengurus, tepuk tangan ini Zoom meeting ini luar biasa saudara. Kita bisa menikmati doa bersama-sama dari rumah masing-masing. Oleh karena itu jangan ketinggalan apalagi pengurus gereja untuk menikmati doa ini bersama-sama setiap Kamis 7.30 malam sampai selesai. Dan pengumuman gereja berikutnya saat Bapak Ibu Saudara meninggalkan ruangan gereja ini, kami mohon dapat berjalan perlahan-lahan. Bagi ibu-ibu cantik juga mohon jalan perlahan-lahan. Karena tehel ini harus pelan-pelan, jangan sampai ada yang terlicin ya Bapak Ibu Saudara. Keluar satu persatu dan nikmati berkat Tuhan untuk kita bawa pulang sama-sama. Amin. Jangan lupa terakhir 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan mari kita terus menerus saling mendoakan satu sama lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, memang ini granit ya saudara ya, jadi cukup mahal. Satu kotak ini kalau tidak salah harganya sama pembuatan dan semen dan sebagainya hampir 200 lebih. Ya, satu kotak. Ya, jadi luar biasa Tuhan memberkati gereja ini. Katakan amin saudara. Dan juga pada hari ini dan seterusnya kami sedang menyelesaikan tangga sampai lantai 3 untuk keramiknya. Jadi Tuhan Yesus itu ajaib. Kita terus berjalan pembangunan ini dan Tuhan selalu mencukupkan dan sudah memulainya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Ya, tugas kita karena ini merupakan keinginan dan kerinduan almarhum gembala. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara rindu untuk memberi, saudara bingung untuk mungkin ada spesifiknya saudara ingin beri kekurangan dari pembangunan ini, saudara bisa bertanya dengan saya atau Bapak Otniel. Ya, Bapak Otniel yang pengkhotbah tadi ya, saudara tahu ya. Ya, rasa GPDI Jemaat Karo kita. Puji Tuhan. Bapak Otniel nanti akan menjelaskan semuanya. Karena Bapak Otniel Pangumbahas ini semua tahu dia. Jadi tahu semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mewakili Ibu Gembala, Mama yang kita kasihi, mengucapkan terima kasih untuk hambanya, untuk firman Allah yang dahsyat dan luar biasa, sangat memberkati bukan hanya di Gideon saja, tetapi di GPDI Karmel juga. Bapak Otniel evangelis, sebagai evangelis sangat memberkati kita. Dan seberapa dari saudara yang diberkati melalui firman Allah, lambaikan tanganmu semuanya. Mari kita kembalikan semua hormat pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat segala sesuatunya menjadi kita diberkati pada hari ini. Dan jangan lupa, haleluya, kasih karunia Tuhan. Amin saudara, segala dosa kita ditebus dan kita bisa berani untuk melangkah maju karena kasih karunia itu. Tetapi ingat baik-baik, jangan melakukan dosa lagi. Ini yang penting. Amin saudaraku, haleluya. Bisa tengok kanan kiri, saudara kasih senyum, gak usah bersentuhan. Tetapi pada hari ada hari yang baru untuk kita. Amin saudara, hari yang luar biasa untuk kita. Hari yang diberkati sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh amat baik. Engkau ada, Engkau masih ada. Bahkan kuasa-Mu tetap nyata dulu, sekarang, dan sampai seterusnya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan pada hari ini kami berdoa untuk setiap persembahan umat Tuhan, GPD Gideon yang ada. Tuhan berkati dengan limpah hasil jerih payah mereka. Tuhan berkati buat apa yang mereka lakukan. Jemaat Gideon sukses berhasil di dalam sukacita Tuhan. Iman kami meningkat dan bertumbuh pada hari ini. Karena kami merasakan Tuhan itu masih ada. Melalui firman-Mu yang menjamah kami. Dan kami tidak ada yang terlewati oleh zaman dan berkat Tuhan melalui pujian sembah dan juga firman Allah. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu semakin rendah. Tuhan mengangkat untuk menjadikan alat yang dahsyat dan luar biasa dengan urapan yang selalu baru memberkati umat Tuhan di tempat ini, khususnya gereja lokalnya Tuhan, dan juga untuk dimanapun hamba-Mu berada. Kepercayaan yang harus dipegang teguh, kuasa Roh Kudus penuhkan terus. Terima kasih Bapa di dalam sorga.
Terima kasih Yesus, terima kasih kuasa Roh Kudus. Bahkan kesetiaan mengembalikan milik Tuhan. 1/10 hasil jerih payah umat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa biarlah tingkap-tingkap langit terbuka. Kau adakan perbedaan. Di masa sesulit pun, pandemi apapun, kami percaya pemeliharaan Tuhan berlaku untuk setiap kami yang setia mengembalikan milik Tuhan. Haleluya. Segala bentuk belalang pelahap dihalaukan dalam nama Yesus. Kami bisa menikmati hasil jerih payah kami. Bahkan kami bisa membagikannya untuk banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Angkat kedua belah tanganmu. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penghantar pembimbing persekutuan kuasa Roh Kudus akan melimpah-limpah di dalam hidupmu. Engkau akan dijadikan kepala-kepala bukan ekor. Lumbungmu akan diisi tumpah ruah berkelimpahan. Engkau akan diangkat naik dan bukan turun. Diperluas kapasitasmu, ditambahkan karuniamu. Tuhan memprotek engkau dari segala bakteri, virus, sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah seluruh pelayananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah sekolah anak-anakmu, diberkatilah usaha, mata pencarian, bisnis, kantormu, pasarmu, pabrikmu. Mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Bawalah berkat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Nyanyikan dengan iman. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahmu. Perluas ke depan, perluas sebelah kanan, perluas ke belakang, dan sebelah kiri di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan dengan lebih keras lagi. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin.